Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunisya Jan Azhari dengan NIM 19210236 dari kelas A3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Yesi Mailani Kartiwi MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai teori salah satu pembelajaran abad 21 yaitu hybrid learning dan contoh penerapannya. Untuk itu, yuk kita simak videonya. Menurut Reed dan kawan-kawan pada tahun 2014 dan Baines pada tahun 2010, hybrid learning merupakan pengkombinasian metode pembelajaran berbasis e-learning atau electronic learning dengan metode pembelajaran tatap muka atau metode konvensional. Sedangkan menurut Anna Sutisna pada tahun 2016, hybrid learning adalah metode belajar yang menggabungkan dua atau lebih metode dan pendekatan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan proses pembelajaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hybrid learning adalah pembelajaran yang memadukan antara kegiatan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis teknologi komputer dan internet. Lalu untuk apa sih tujuan blended learning ini? Nah, blended learning ini bertujuan untuk memudahkan peserta didik yang memiliki kesulitan ataupun memiliki keterbatasan dalam mengakses internet dan juga alat atau jaringan internet. Jadi kan masih banyak peserta didik yang tinggal di daerah pedesaan. Nah, pasti jaringan internet itu tidak stabil. Jadi bagi siswa yang memiliki keterbatasan baik alat ataupun jaringan internet, mereka dapat datang ke setidaknya 2 ataupun 3 kali dalam seminggu untuk ke sekolah ataupun ke kampus untuk belajar dengan gurunya. Yang pertama, efektif dan efisien. Kenapa pembelajaran hybrid learning ini dinilai efektif dan efisien? Nah, sebagai contoh, seperti yang kita tahu bahwa setiap peserta didik ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagai contoh, siswa A, dia memiliki gaya belajar dengan mendengarkan musik ataupun sambil menonton TV begitu. Nah, lalu siswa B memiliki gaya belajar dalam kondisi yang hening dan tenang, tidak diganggu oleh hal apapun. Nah, baru dia bisa belajar. Nah, perbedaan cara belajar ini itu tentunya tidak bisa dipukul rata atau disamaratakan ketika proses belajar mengajar. Ketika proses belajar mengajar berlangsung di kelas, pasti itu tidak bisa kan. Nah, lalu yang kedua yaitu sebagai tren belajar di masa depan. Seiring dengan berkembangnya zaman, kita semua kini sudah berada di era globalisasi, yaitu semua hal apapun atau semua bidang apapun sudah memanfaatkan teknologi. Salah satunya pada bidang pendidikan. Sebagai contoh, karena adanya pandemi, pembelajaran pun terkena dampaknya, yang menyebabkan peserta didik tidak dapat bertemu ataupun berinteraksi secara langsung dengan pendidik. Nah, untuk itu, metode pembelajaran hybrid learning ini menjadi solusi sebagai antisipasi untuk meminimalisir dampak psikososial siswa, tetapi tetap bisa belajar seperti sebelum pandemi. Nah, dengan berlakunya metode hybrid learning ini, para siswa hanya dianjurkan untuk datang dengan kuota hanya 50%. Sebagai contoh, pada suatu kelas itu terdapat 40 orang siswa, maka siswa yang diperbolehkan untuk hadir ataupun untuk mengikuti pembelajaran secara langsung itu hanya 20 orang. Sisanya 20 orang lagi mengikuti pembelajaran secara daring atau PJJ, tetapi dalam waktu yang bersamaan. Dalam suatu kelas terdapat itu guru, lalu 20 orang siswa yang mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Nah, di sisi lain juga ada 20 orang siswa lagi yang mengikuti pembelajaran daring. Jadi pembelajaran kombinasi dari pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring itu dalam satu waktu. Lalu yang ketiga, mendukung pengembangan keterampilan digital peserta didik dan pendidik. Nah, dengan adanya atau diberlakukannya metode hybrid learning ini sendiri, diharapkan itu dapat mampu meningkatkan keterampilan teknologi dan digital peserta didik ataupun pendidik dalam proses belajar mengajar. Nah, di kemudian hari ini suatu keterampilan ini dapat berfungsi ataupun dapat dipergunakan di dunia atau pada cakupan yang lebih luas lagi.
Misalnya, peserta didik yang terbiasa belajar dengan menggunakan teknologi dan terkoneksi dengan jaringan internet itu pasti akan lebih pandai ataupun lebih mahir dalam mengoperasikan teknologi dan lebih intens dalam belajar karena terbiasa menggunakan teknologi dibandingkan dengan peserta didik yang tidak terbiasa menggunakan teknologi. Lalu apa sih kelebihan dari hybrid learning itu sendiri? Yang pertama, hybrid learning ini terbukti dapat mengatasi rasa frustasi, kejenuhan ataupun kebosanan antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran melalui fasilitas secara online. Lalu yang kedua, hybrid learning ini menjadikan pembelajaran lebih inovatif dikarenakan adanya variasi pembelajaran dalam berinteraksi dan berdiskusi. Lalu yang ketiga, pembelajaran hybrid learning itu membuat suasana kelas menjadi kondusif karena peserta didik itu aktif dalam pembelajaran. Selain itu juga terdapat 5 kunci dalam pembelajaran hybrid learning. Yang pertama adalah live event. Live event ini sendiri diartikan sebagai pembelajaran langsung ataupun pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara sinkronus dalam waktu dan tempat yang sama secara bersamaan. Jadi bisa juga di waktu yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Yang kedua ada self-paced learning. Kunci dari self-paced learning ini sendiri yaitu mengkombinasikan pembelajaran mandiri dan memungkinkan siswa itu dapat belajar kapan saja dan di mana saja secara daring. Lalu yang ketiga yaitu collaboration ataupun kolaborasi. Nah, kolaborasi ini juga artinya adanya interaksi ataupun komunikasi antara peserta didik dan pendidik dalam proses belajar mengajar. Jadi pembelajaran tidak hanya satu arah tetapi dua arah. Lalu yang keempat yaitu assessment. Kunci dari assessment ini artinya guru harus mampu meracik atau meramu gitu kombinasi jenis pembelajaran secara daring dan secara luring. Bentuknya itu bisa berupa tes ataupun non-tes. Lalu yang kelima adanya performance support materials. Nah, kunci ini dilakukan untuk memastikan bahan belajar yang sudah disiapkan oleh peserta didik ini dalam bentuk digital. Nah, apa sih tujuannya? Untuk menyiapkan bahan ajar dalam bentuk digital ini agar bahan ajar tersebut dapat digunakan oleh siswa secara mudah, dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, dapat diakses secara daring ataupun secara luring. Pembelajaran hybrid learning ini juga memiliki 5 model. Yang pertama, model pembelajaran hybrid learning 1. Nah, model ini merupakan implementasi yang menggunakan fasilitas internet secara full atau seluruhnya menggunakan internet pada proses kegiatan belajar mengajar. Guru ataupun peserta didik dituntut untuk tetap berada pada perangkat teknologi yang digunakan. Model hybrid learning 2. Jadi model ini merupakan sebuah implementasi yang dapat menggunakan internet secara full ataupun tidak. Jadi model ini dapat diselingi dengan kegiatan belajar secara tatap muka. Adapun tatap muka yang dilaksanakan itu berupa kehadiran murid ke sekolah untuk mengumpulkan berupa tugas ataupun proyek, makalah dan lain sebagainya. Lalu model pembelajaran hybrid learning 3. Nah, model ini juga merupakan sebuah implementasi yang menggunakan fasilitas internet yang cukup banyak saat kegiatan pembelajaran. Pembelajaran tatap muka itu dilakukan ketika ada kegiatan diskusi ataupun praktik di kelas. Lalu model pembelajaran hybrid learning 4. Model ini merupakan implementasi yang cukup mudah, masih menggunakan fasilitas internet tetapi dominan ataupun lebih banyak berkegiatan secara tatap muka. Model hybrid learning 5. Model ini merupakan model yang paling sederhana karena tidak menuntut peserta didik untuk selalu terhubung dengan internet. Nah, model ini juga merupakan salah satu model yang paling memudahkan peserta didik yang rumahnya atau lokasinya tidak terjangkau oleh fasilitas internet. Nah, pada model ini penggunaan internet itu hanya dilakukan ketika peserta didik ataupun siswa datang ke sekolah untuk mengakses internet melalui fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah. Nah, sebelum pembelajaran dengan model hybrid learning ini dilaksanakan, ada baiknya pendidik dan peserta didik itu membuat visi dan misi. Nah, kenapa sih harus dibuat ini? Karena harus dipastikan itu bahwa peserta didik itu mengerti dengan aturan pembelajaran yang akan berlangsung terkait tujuan penilaian, partisipasi, sampai materi yang akan diajarkan.
Lalu yang kedua itu membentuk kelas yang menyenangkan dan interaktif. Walaupun pembelajaran ini dilakukan dengan face to face dan juga pembelajaran daring, nah diharapkan itu guru ataupun pendidik tetap mampu gitu ataupun tetap stabil dalam pembelajarannya, tidak terfokus kepada satu saja, tidak terfokus pada pembelajaran secara langsung saja ataupun tidak terfokus pada pembelajaran secara daring saja gitu. Tidak, jadi diharapkan pembelajaran itu dapat peserta pendidik itu dapat adil dalam melakukan pembelajaran. Nah, pendidik juga harus menciptakan seperti bahan ajar yang dapat dimengerti, lalu memanfaatkan teknologi LMS ataupun Learning Management System. Nah, teknologi LMS ini dapat memudahkan pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran, baik itu dari mulai proses perencanaan, implementasi, sampai penilaian. Yang keempat yaitu membuat dokumentasi di setiap sesi pembelajaran, karena itu merupakan hal penting karena sebagai bukti bahwa dilaksanakannya pembelajaran dan juga sebagai arsip tugas untuk kehadiran peserta didik. Yang harus dipersiapkan yang pertama yaitu kelas yang disusun untuk pembelajaran hybrid learning disertai dengan alat atau media penunjang. Tak lupa juga kelas tersebut harus terkoneksi dengan internet ataupun wifi yang telah disediakan dari pihak sekolah ataupun pihak kampus untuk dapat mengakses internet dan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru ataupun peserta didik. Pada pembelajaran hybrid learning, guru harus memberikan pembelajaran yang sama pada jam yang sama juga, tetapi pada kelompok peserta didik yang berbeda, karena ada kelompok peserta didik yang melaksanakan pembelajaran secara langsung dan juga ada kelompok peserta didik yang mengikuti pembelajaran secara daring. Sebagai contoh, ada 40 peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran materi bahasa Indonesia pada hari Senin. Nah, 40 orang ini dibagi menjadi dua kelompok. 20 orang pada kelompok 1 yang akan mengikuti pembelajaran secara tatap muka dan 20 orang yang akan mengikuti pembelajaran secara daring. Untuk mahasiswa ataupun peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran secara daring dilakukan di rumah melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Setelah guru selesai menyampaikan materi bahasa Indonesia, guru akan memberikan sebuah kuis ataupun latihan soal melalui platform khusus yaitu Quizizz. Nah, guru akan memberikan link tautan Quizizz melalui WhatsApp grup di mana semua peserta didik sudah bergabung pada grup WhatsApp. Nah, apabila peserta didik sudah mengisi kuis ataupun latihan soal melalui Quizizz, guru akan memberikan tugas melalui Google Classroom di mana nanti peserta didik akan mengumpulkan tugas tersebut melalui Google Classroom. Nah, begitulah contoh penerapan model pembelajaran hybrid learning. Sekian pemaparan mengenai hybrid learning yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.